Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Lasmayati. Di sini saya akan mempresentasikan terkait problematika dan evaluasi implementasi UPD pada topik 7. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas terkait problematika stakeholder dan solusi yang akan diberikan. Untuk yang pertama itu, stakeholder ini kan terdiri dari internal dan eksternal. Untuk internalnya itu terdiri dari bagian yang terdapat di lingkungan sekolah seperti guru, peserta didik, kurikulum, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Sedangkan eksternalnya itu masyarakat, dinas pendidikan, dan lainnya. Untuk problematikanya itu yang pertama membutuhkan waktu lama dalam pengimplementasian UPD. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya UPD ini merupakan suatu kerangka kerja yang baru atau muncul akhir-akhir ini, sehingga sekolah atau para stakeholder itu memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengimplementasikan UPD karena butuh penyesuaian dari kurikulum sebelumnya yang menggunakan desain lain dengan saat ini menggunakan desain UPD. Selanjutnya, belum ada kebijakan resmi yang dikeluarkan pemerintah mengenai kerangka kurikulum UPD. Karena kurikulum UPD ini merupakan kurikulum yang baru, sehingga pemerintah masih belum mengeluarkan kebijakan terkait implementasi UPD. Selanjutnya, belum disediakan prosedur untuk pelaksanaan kerangka kurikulum dan belum tersedianya buku panduan atau buku saku mengenai penerapan kerangka kurikulum UPD. Kemudian, belum dipahami secara menyeluruh terkait kerangka kurikulum UPD oleh para instansi yang berada di bawah kementerian. Nah, untuk solusinya yang pertama, para stakeholder harus mampu untuk menganalisis kerangka kurikulum UPD agar dapat dijadikan sebagai suatu rumusan menjadi suatu kebijakan yang mudah dipahami dan diterapkan, sehingga tidak membutuhkan waktu yang banyak dalam pengimplementasiannya. Karena para stakeholder tersebut telah memahami sepenuhnya terkait UPD yang akan diimplementasikan di sekolah. Selanjutnya, menyediakan peraturan dan surat keputusan mengenai pelaksanaan UPD. Nah, ini dilakukan oleh pihak pemerintah terkait peraturan dan surat keputusan yang dilakukan pemerintah terkait UPD. Selanjutnya, yang C, menyediakan buku panduan yang lengkap dan mudah diakses terkait penerapan kerangka UPD. Jadi, dengan menyediakan buku panduan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi para stakeholder pada saat mengimplementasikan UPD. Jadi, mempermudah pengimplementasiannya. Selanjutnya, yang terakhir, mengadakan sosialisasi serta pelatihan resmi mengenai kerangka UPD. Jadi para stakeholder juga harus mengikuti berbagai sosialisasi dan berbagai pelatihan terkait implementasi UPD sehingga UPD yang akan diterapkan ini dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sekolah, sehingga nantinya diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, problematika kepala sekolah dan solusi yang akan diberikan. Problematika yang sering dihadapi oleh kepala sekolah diantaranya adalah pertama, kepala sekolah itu memiliki pemahaman dan pengetahuan yang terbatas terkait konsep penerapan UPD di lingkungan formal, sehingga hal ini menjadi suatu hambatan bagi kepala sekolah pada saat mengimplementasikan UPD di sekolah. Kemudian, kurangnya dukungan dari guru dan staf. Tentunya hal ini dapat menghambat proses pengimplementasian dan menyebabkan hambatan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Karena dukungan juga diperlukan dalam suatu pengimplementasian UPD. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, maka pengimplementasian terkait UPD itu dapat berjalan dengan sebaik mungkin.
Kemudian keterbatasan waktu kepala sekolah untuk pelaksanaan monitoring terhadap perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai dengan UPD. Nah, jadi kepala sekolah itu karena memiliki berbagai kegiatan yang cukup padat sehingga memiliki keterbatasan waktu pada saat melaksanakan monitoring terkait perancangan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran sesuai UPD. Jadi sulit untuk memastikan para guru bahwasannya guru tersebut itu telah menerapkan pembelajaran berdasarkan UPD. Untuk solusinya, jadi kepala sekolah itu harus diberikan berbagai pelatihan, kemudian dukungan untuk guru dan staf terkait merancang tujuan pembelajaran yang efektif. Kemudian dengan pelatihan tersebut tentunya memberikan wawasan yang lebih luas terkait pemahaman UPD, kemudian dukungan juga akan memberikan semangat sekaligus dorongan yang penuh kepada kepala sekolah pada saat mengimplementasikan UPD. Kemudian memastikan sumber daya yang cukup tersedia, memberikan pengawasan dan monitoring yang cukup, dan memastikan bahwa semua pihak di sekolah ini memahami dan mendukung implementasi UPD dengan baik. Kemudian menjadwalkan monitoring dan memanage waktu dengan lebih baik. Jadi dengan adanya hal tersebut akan membantu dan meminimalisir berbagai problematika yang dialami oleh kepala sekolah. Problematika yang dialami wakil kepala kurikulum. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, wakil kepala kurikulum ini memiliki keterbatas pengalaman dan pengelolaan kurikulum. Jadi dengan adanya keterbatasan tersebut sehingga menjadikan implementasi UPD ini terhambat karena pengalaman dalam mengimplementasikan suatu UPD ini menjadi suatu hal yang penting, dan juga dengan adanya pengalaman dalam mengimplementasikan UPD maka dapat membantu para wakil kepala kurikulum ini dalam mengimplementasikan UPD dengan baik. Kemudian kurangnya koordinasi untuk memastikan para guru di kelas memiliki kemampuan yang mengajar dengan memperhatikan langkah-langkah UPD. Jadi kepala sekolah ini memiliki koordinasi yang kurang dengan para guru-guru terkait apakah guru-guru ini telah melaksanakan pembelajaran dan memperhatikan langkah-langkahnya itu sesuai dengan UPD. Kemudian penerapan UPD yang cukup sulit karena penerapannya bersifat jangka panjang. Jadi wakil kurikulum juga terhambat dalam penerapan UPD karena dianggap baru, dan sehingga itu menjadi sulit untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Terlebih lagi UPD ini diterapkan untuk jangka panjang, jadi tidak hanya untuk 1 semester atau 2 semester saja, melainkan untuk jangka panjang. Kemudian minimnya referensi UPD dalam bahasa Indonesia sehingga memerlukan waktu yang cukup lama dalam memahami tahapan UPD. Jadi banyak sekali referensi UPD, hanya saja dalam referensi tersebut penyediaannya itu lebih banyak dalam bahasa asing atau bahasa Inggris, sehingga bagi wakil kepala sekolah ini pada saat memahaminya itu cukup membutuhkan waktu yang lama karena harus memahami lebih mendalam terkait referensi yang ditemukan. Kemudian untuk solusinya, yang pertama adalah wakil kepala kurikulum ini mengikuti berbagai sosialisasi terkait pengimplementasian UPD. Nah, kemudian nantinya setelah mengikuti berbagai sosialisasi, wakil kurikulum ini dapat menerima berbagai informasi yang berkaitan dengan pengimplementasian UPD, dan nantinya dilakukan refleksi setelah mengetahui hasil evaluasi dan melakukan pengawasan pengimplementasian UPD guna terwujudnya peningkatan kualitas pembelajaran terkait implementasi UPD.
Nah, kemudian meningkatkan kemampuan dalam pengembangan kurikulum. Jadi hal ini juga perlu dilakukan karena dapat menunjang terkait implementasi UPD. Kemudian pengorganisasian dan pengawasan kurikulum melalui koordinasi untuk merencanakan UPD agar mencapai tujuan jangka panjang. Melalui pengorganisasian ini maka dapat membantu dan pengawasan ini dapat membantu wakakurikulum dalam merancang dan mengimplementasikan UPD untuk jangka panjang, sehingga semua pihak akan membantu dan ikut serta pada saat pengimplementasian UPD dan akan berupaya untuk sebaik mungkin. Jadi tidak hanya wakakurikulum saja yang berusaha untuk mengimplementasikan dengan sebaik mungkin, melainkan setelah dikoordinasi dengan berbagai pihak, semua pihak akan ikut serta untuk berupaya untuk mengimplementasikan UPD dengan sebaik mungkin. Kemudian memperbanyak referensi jurnal, buku, dan lainnya. Tentunya dengan menambah wawasan terkait UPD ini perlukan wawasan dari berbagai referensi, meskipun disajikan dalam bahasa asing, tetapi wakakurikulum dapat menerjemahkannya berbagai referensi tersebut agar dapat lebih dipahami, seperti itu. Selanjutnya adalah problematika guru. Banyak guru yang terkendala dalam mempersiapkan dan menerapkan kerangka UPD dengan tepat karena selain guru itu tidak mempertimbangkan karakteristik dan lingkungan sekolah, hal itu juga dapat menghambat pada saat mempersiapkan dan menerapkan kerangka UPD. Kemudian kurangnya sumber daya dan dukungan dari pihak sekolah. Jadi banyak sekolah yang memiliki guru mata pelajarannya itu terbatas, sehingga pada saat guru ingin mengimplementasikan UPD dalam pembelajaran dengan sebaik mungkin, guru menjadi kurang fokus karena guru tersebut memikirkan hal-hal lain yang di luar tanggung jawabnya karena keterbatasan guru mata pelajaran tersebut. Kemudian kurangnya pengalaman membuat lesson plan dalam menerapkan pendekatan UPD. Jadi hal ini juga menjadikan suatu hambatan dalam pengimplementasian UPD. Kemudian kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran dengan menerapkan pendekatan UPD. Nah, guru juga mengalami berbagai kesulitan dalam menentukan tujuan pembelajaran karena pada umumnya guru ini biasanya hal yang pertama kali dilakukan itu lebih berfokus pada konten yang diajarkan dan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik, sehingga untuk tujuan pembelajarannya itu hanya menyesuaikan pada tujuan pembelajaran yang ada di standar ketentuan standar nasional. Kemudian untuk solusinya yang pertama itu guru bisa berdiskusi dengan guru lainnya di sekolah dan juga yang menerapkan pendekatan UPD, karena dengan melakukan diskusi tersebut maka akan memperoleh berbagai informasi baik tips and trick, kemudian cara mengimplementasikan UPD dengan sebaik mungkin. Nanti guru itu akan memperoleh informasi yang penting. Kemudian berbicara dengan kepala sekolah atau koordinator program untuk membahas kebutuhan sumber daya. Nah, jadi dengan koordinasi tersebut nantinya sekolah akan mempertimbangkan terkait kurangnya sumber daya, sehingga guru akan lebih berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran khususnya dalam pengimplementasian UPD. Selanjutnya, pemahaman melihat kembali unit yang telah dirancang sebelumnya dan mencoba untuk merevisi lesson plan agar sesuai dengan prinsip UPD. Nah, jadi guru itu harus berusaha melihat kembali terkait rancangan sebelumnya dan merevisi lesson plan agar penerapan UPD ini bisa sesuai dan tepat diterapkan di
kelas, kemudian mengidentifikasi konsep-konsep yang perlu dipahami oleh peserta didik. Nah, itu juga menjadi hal penting dalam pengimplementasian UPD. Selanjutnya adalah problematika yang dialami oleh peserta didik. Yang pertama, peserta didik itu tidak terbiasa melakukan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Jadi, karena guru pada umumnya selalu membiasakan menggunakan pendekatan yang saintifik dan itu-itu saja, sehingga peserta didik ini memerlukan penyesuaian untuk ketika memperoleh atau ketika guru mengimplementasikan pendekatan yang baru. Kemudian kurangnya motivasi belajar peserta didik. Jadi peserta didik juga memiliki motivasi belajar yang cukup rendah. Kemudian pemahaman konsep yang tidak memadai. Peserta didik ini tidak memahami berbagai konsep yang telah diajarkan oleh guru, sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam pengimplementasian UPD karena nantinya akan mempengaruhi pada saat UPD ini diimplementasikan. Solusinya adalah jadi guru itu harus mampu membimbing. Kemudian dengan membimbing tersebut maka menjadikan peserta didik menjadi lebih terbiasa menggunakan berbagai pendekatan yang tentunya yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik. Terlebih lagi dengan membiasakan peserta didik melalui pembelajaran berbasis masalah dengan memperhatikan karakteristik peserta didik dan tingkat kemampuannya dalam melakukan analisis kebutuhan peserta didik. Jadi dengan hal tersebut maka dalam mengimplementasikan UPD itu akan menjadi terasa lebih mudah bagi seorang guru. Kemudian guru menjadikan pembelajaran menjadi lebih menarik dengan memadukan strategi, model, media, ice breaking agar peserta didik menjadi lebih termotivasi saat belajar. Karena hal tersebut juga menjadi hal yang perlu diperhatikan pada saat pengimplementasian UPD. Dengan adanya pembelajaran yang bervariatif, maka akan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik dan nantinya pada saat pengimplementasian UPD ini akan menjadi lebih mudah. Solusi yang terakhir adalah pemahaman konsep yang lebih diperdalam lagi melalui pemberian berbagai sumber belajar yang menarik dan dapat dipahami. Jadi seorang guru ini harus mampu untuk memberikan berbagai pemahaman yang lebih mendalam melalui implementasi UPD. Jadi dalam pengimplementasian UPD ini selain memberikan pemahaman yang mendalam, jadi pemahaman yang diberikannya juga lebih dilakukan secara kontekstual sehingga dapat dipahami oleh para peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.